Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Eka Yuda dengan NPM 190026, Yonatan Dandi dengan NPM 190217, dan Febri Aris Prastyo dengan NPM 190218 akan mempresentasikan tentang mengelola keragaman budaya. Pengertian budaya dan keragaman. Budaya adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Kebudayaan banyak sekali macamnya yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan keragaman sendiri adalah segala hal yang membuat orang berbeda, seperti suku, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Sikap terhadap keberagaman. Sebagai pemimpin harus menanggapi perubahan signifikan masyarakat. Yang pertama adalah perubahan demografi. Yang dimaksud perubahan demografi di sini adalah suatu populasi dari waktu ke waktu. Sebagian besar waktu adalah hasil dari pergeseran konteks sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua adalah pergeseran nilai sosial. Yang dimaksud pergeseran nilai sosial di sini adalah budaya perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang nampak dari perilaku masyarakatnya. Ketika nilai sosial budaya suatu masyarakat berubah atau bergeser, secara tidak langsung akan memberikan dampak atau pengaruh dalam bermasyarakat. Yang ketiga adalah globalisasi. Yang dimaksud globalisasi di sini adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi sendiri didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Meningkatkan keberagaman budaya dalam organisasi. 1. Mampu meningkatkan kemampuan karyawan. 2. Komunikasi yang efektif. 3. Mengevaluasi karyawan. 4. Kepekaan dan keterbukaan terhadap budaya dengan baik dalam keberagaman budaya. Langkah-langkah untuk menciptakan kompetensi budaya antar pegawai. Yang pertama, mencari tahu masalah yang berhubungan dengan keberagaman di dalam organisasi. Yang kedua, memilih solusi yang sesuai dengan strategi yang seimbang. Yang terakhir, memperkuat komitmen manajemen puncak. Penyebab sensitivitas budaya. Yang pertama, melakukan transmigrasi dan urbanisasi yang tidak stabil. Yang kedua, kesenjangan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, berkembangnya isu suku, agama, dan ras atau sara. Yang terakhir, perbedaan perspektif atau cara pandang. Sensitivitas budaya. Sensitivitas budaya adalah kerentanan kebudayaan milik suatu kesatuan hidup atau keluarga, kelompok, komunitas, dan ataupun masyarakat dalam pengertian sempit maupun luas. Sebagai respon dari pemahaman atau penilaian atas suatu peristiwa yang dilakoni oleh kebudayaan lain yang terjadi di lokasi di mana kesatuan hidup tersebut berada. Kompetensi budaya. Konsep kompetensi budaya atau cultural kompetensi yaitu kemampuan suatu kebudayaan dalam melakukan penyesuaian sosial pada saat terjadinya suatu peristiwa yang mempertemukan mereka dengan kebudayaan lain, di mana peristiwa tersebut terjadi di wilayah di mana mereka berada. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang komunikasi antar budaya. Ada banyak pengertian yang diberikan para ahli komunikasi dalam menjelaskan komunikasi antar budaya. Antara lain, menurut Aloweri, Andrea Elrich, dan Dennis M. Ogawa, sebagaimana kutipan dari oleh Armawati Arbi,
Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaan, misalnya antar suku, bangsa, etnik, ras, dan kelas sosial. Sementara menurut Guo-Ming Chen dan William J. Strausta, sebagaimana dikutip oleh Deddy Mulyana, berpendapat bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Yang ketiga, menurut Deddy Mulyana, komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budayanya. Yang keempat, menurut Stewart L. Tubbs, Sylvia Moss mendefinisikan komunikasi antara budaya sebagai komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, yakni baik dalam arti ras, etnik, dan perbedaan sosial ekonomi. Komunikasi dalam berbagai kebudayaan. Yang pertama ada komunikasi antara etnik, adalah komunikasi antara anggota etnik yang berbeda tetapi memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau subkultur yang berbeda. Yang kedua, komunikasi antar ras, adalah sekelompok orang yang berasal dari ras yang berbeda memiliki kebudayaan yang sama, terutama dalam hal bahasa dan agama. Yang ketiga, komunikasi lintas budaya, adalah studi tentang perbandingan gagasan atau konsep dalam berbagai kebudayaan. Yang keempat, komunikasi internasional, adalah komunikasi yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Tipe-tipe budaya perusahaan, yakni ada dua. Yang pertama, berorientasi pada tim. Yang kedua, budaya perusahaan elit. Untuk berorientasi pada tim, yang pertama, mengutamakan kebersamaan dan sikap kolaboratif dari para karyawan. Yang kedua, menempatkan keterampilan dan pengalaman di belakang sikap kooperatif dari para karyawan atau anggota. Untuk budaya perusahaan elit, yang pertama, adanya inovasi dan keberanian dalam membangun kepercayaan diri, kecakapan, dan kompetitif. Yang kedua, hal utama dalam budaya perusahaan jenis ini adalah inovasi dan kinerja yang baik, bukan menyoal sampul atau menampilkan fisik pegawai. Yang ketiga, budaya perusahaan horizontal. Yang pertama, ciri khas budaya ini adalah kebebasan. Yang kedua, mementingkan pola pikir dan kolaboratif dan melibatkan semua orang. Yang ketiga, budaya perusahaan ini bertujuan untuk mendukung riset pasar yang fleksibel dan menangkap umpan balik dari pelanggan. Yang keempat, budaya perusahaan konvensional atau tradisional. Yang pertama, memiliki hierarki yang jelas dan bergulat dengan kurva pembelajaran untuk berkomunikasi secara lebih terbuka. Yang kedua, ciri khas budaya ini adalah adanya tingkat atau cakupan relasi yang tertutup oleh aspek jabatan atau posisi. Sekian dari presentasi kelompok saya. Apabila ada tutur kata atau salah kata, kami mohon maaf. Sekian, jika ada pertanyaan, terima kasih.